Apa kabar hari ini? Pasti kabarnya baik-baik ya kan? Yeay. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau memperingati hari penderitaan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus Tuhan kita. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat setiap pengorbananmu, buat hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita sama-sama katakan amin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, ikutin gerakan kayak ini ya. Jangan sampai nggak diikutin, harus diikutin, oke? Yeay, kita berdiri sama-sama. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus.
Di sebuah hutan ada dua binatang yang bersahabat, namanya Joni dan Kiko. Mereka saling menyayangi. Rumah mereka berdekatan, sehingga setiap hari mereka selalu bermain bersama. Tapi aku izin mamaku dulu ya. Sabar ya. Ma, aku pergi main dengan Joni ya. Ya, tapi jangan lama-lama ya. Jangan pulang sampai malam loh. Baik, Ma. Dadah, Mama. Aku pergi main dulu. Akhirnya dua sahabat itu pergi bermain ke hutan tempat biasa mereka bermain. Hampir setiap hari mereka selalu bermain bersama. Sampai suatu kali terjadi wabah penyakit yang melanda seluruh hutan di mana mereka tinggal. Wabah itu menyerang setiap binatang. Ada beberapa yang sakit, bahkan ada yang mati. Wabah itu disebabkan karena virus yang namanya corona. Karena hal itu Raja Hutan melarang semua binatang keluar rumah. Ada rumah Joni tuh. Aku ajakin dia main lagi ah. Main kayak kemarin lagi kan seru banget tuh main bersama-sama. Udah, aku panggil deh si Joninya. Joni! 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 Ya, Kiko, ada apa kamu panggilku? Joni, kita main keluar lagi yuk. Sekarang nggak boleh keluar rumah. Tapi aku bosan. Sudah berminggu-minggu di dalam rumah. Tapi kita memang tidak boleh keluar rumah. Iko, apa kamu tidak mendengar apa kata Raja Hutan? Sekarang ini kita harus tetap di rumah agar kita tidak terkena virus corona. Joni, aku tahu kalau kita dilarang pergi keluar rumah oleh Raja Hutan. Tapi aku tidak takut sama corona. Pasti kamu takut ya ya. Makanya kamu tidak berani keluar rumah. Dasar penakut. Kemudian datanglah Raja Hutan menghampiri mereka. Ada apa ini? Mengapa kalian berada di luar rumah? Ha 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 ha. Ini Raja, Iko memaksaku untuk bermain bersama di luar rumah. Tapi aku tidak mau. Dia malah mengejekku. Dia bilang aku penakut. Dengar kalian berdua. Apakah kalian ingat tentang kisah Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Iya. Nah, pada waktu Musa diutus Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun Musa memimpin bangsa itu. Banyak mujizat yang telah dialami bangsa Israel. Tetapi di dalam perjalanan mereka masih saja menggerutu, marah-marah, tidak taat kepada perintah Tuhan dan Musa.
Pada waktu bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, mereka tidak dapat menahan amarah di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka bilang, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan tidak akan makan makanan hambar. Kami telah muak." Kata mereka marah. Kemudian karena mereka tidak taat, Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa-bangsa itu. Ular itu memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Akhirnya bangsa itu menyesal. Mereka mengaku berdosa karena tidak taat dan sudah melawan Tuhan dan Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan untuk mengampuni bangsa Israel. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan menjawab doa Musa dan menyelamatkan bangsa Israel. Sama seperti kita saat ini, kita harus taat untuk tetap tinggal di rumah sampai keadaan aman dan membaik. Dan ini waktunya untuk kalian bersama keluarga, papa dan mama kalian, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Musa bersama bangsa Israel. Oh, jadi seperti itu ya Raja. Iya, kalian harus taat. Dan ingat seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3:15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, seperti janji Tuhan itu, kalau kita percaya, berharap kepadanya, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberi kesembuhan dan keselamatan. Ya Raja, sekarang kita mengerti. Kita mau taat dan percaya. Pasti Tuhan menolong. Ya, apa-apa. Joni gak marah. Karena Joni mengasihiku. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi Joni. Akhirnya mereka berdua taat perintah raja dan raja hutan untuk tinggal di rumah dan terus percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Salam adik-adik, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang sama-sama kita saksikan hari ini dalam panggung boneka yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, di mana menceritakan tentang 4 orang, Joni, Kiko, Raja Hutan, Mama Kiko. Jadi ternyata Joni dan Kiko ini adalah sahabat yang baik. Mereka sahabat yang baik dan mereka selalu hidup bersama-sama, melakukan segala aktivitas mereka. Mereka selalu kumpul sama-sama, bermain bersama-sama, mungkin juga belajar bersama-sama. Tetapi suatu saat terjadilah suatu peristiwa, yaitu suatu wabah yang terjadi sehingga banyak dari antara penghuni hutan itu yang sakit, bahkan banyak yang mati. Nah, kenapa banyak yang mati? Karena mereka banyak yang tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh raja kepada mereka, sehingga banyak yang sakit dan banyak yang mati. Nah, sehingga raja hutan itu memperingatkan mereka untuk mereka harus taat apa yang diperintahkan oleh raja hutan itu. Nah, akhir-akhir ini juga kita sedang mengalami satu peristiwa atau satu kejadian yang membuat tidak hanya kita tapi seluruh dunia, banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan akan satu peristiwa, yaitu terjadinya virus corona yang membuat bahkan kita semua mengalami ketakutan. Nah, sehingga pada saat-saat seperti ini kita harus belajar untuk kita merenungkan akan setiap kehidupan kita. Kita harus berdiam diri seperti tadi Raja Hutan mengatakan kepada semua anggota
atau semua anak buahnya agar mereka berdiam diri. Mereka harus taat berdiam diri dan tidak boleh kemana-mana, tetapi berdiam diri dan menunggu waktunya untuk mereka bisa melakukan aktivitas lagi. Nah, hari-hari ini kita juga diperingatkan untuk kita juga harus taat apa yang dikatakan oleh pemerintah atau gereja atau pemimpin kita kepada kita, untuk kita bisa taat sehingga kita bisa mengalami keselamatan. Seperti pada saat peristiwa Musa berjalan bersama-sama dengan orang-orang Israel. Pada suatu saat ketika Musa memimpin bangsa Israel, maka mereka melawan Tuhan. Mereka memberontak kepada Musa. Padahal mereka sudah mengalami banyak sekali mujizat, berkat, pertolongan Tuhan. Tapi suatu saat mereka mengeluh, mereka melawan Musa, bahkan mereka juga menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan banyak sekali ular telung yang mematuk mereka sehingga mereka banyak yang mati. Lalu Tuhan meminta kepada Musa untuk membuat satu patung tembaga, ular tembaga, sehingga setiap orang yang memandang kepada ular itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka memandang patung yang dibuat oleh Musa itu, maka mereka selamat. Mereka tidak mati dipatuk oleh ular, tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hal ini juga sama dengan hari ini kita sama-sama merayakan, memperingati kematian Kristus. Kristus yang telah mati, Kristus yang telah disalibkan, itulah yang menyelamatkan setiap kita yang taat, yang percaya kepadanya. Itulah yang membuat kita sehingga kita percaya kita memperoleh pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Apa yang harus kita lakukan untuk kita memperingati kematian Tuhan? Ya, kita belajar untuk kita taat seperti Kristus telah taat kepada Bapaknya sampai dia kembali dan dia menjadi pemenang. Dia bangkit dan dia menyelamatkan setiap kita percaya kepadanya. Hari ini kita belajar untuk kita taat, kita percaya kepada Tuhan, kita berdiam diri dan berdoa. Ketika Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, kita menemani Tuhan Yesus berdoa. Nah, doa itu yang membuat Tuhan Yesus bisa melewati pergumulan yang berat. Demikian pun kita hari ini kita belajar bahwa Yesus sudah taat, mati dan menyelamatkan kita, maka kita juga harus taat seperti Tuhan Yesus. Percaya kepadanya dan membawa kita kepada kehidupannya kekal. Amin. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan sebelum kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman-Mu melalui Panggung Boneka yang mengingatkan kami akan ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dan beri kami kesanggupan untuk melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Nah, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh-Nya yang Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.